Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Sunda Misteri yang ada di rumah ataupun di luar rumah, semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Malam ini saya akan membagikan sebuah kisah-kisah atau cerita-cerita saya pribadi kepada sahabat-sahabat Sunda Misteri. Tentunya saya mempunyai pengalaman di tahun 2018 di dalam, kalau bahasa kerennya itu perjalanan uka-uka, kalau bahasa kerennya dunia penarikan uang gaib. Diawali ceritanya, langsung aja lah kita ke ceritanya langsung, biar seru, biar enggak lama menunggu dan menanti kisah saya yang menarik ini. Menurut saya pribadi menarik. Diawali dulu itu tahun 2018, waktu saya lagi mencari toke ya, toke di daerah Jawa, daerah Palimanan. Ya, saya lagi mencari toke, terus ada temennya almarhum bapak saya nelpon, katanya ini ada orang, katanya mau berbicara, katanya dia itu bisa nari uang dari alam gaib, katanya gitu. Nah, pas habis nelpon, saya dari Jawa itu langsung ke daerah Bandungnya itu Majalaya, langsung OTW ke daerah Bandung itu. Nah, pas udah nyampe ke daerah Bandung ya, ngobrol lagi itu sama ada itu namanya Kang Maman, itu yang bawa teman-teman, yang bawa orang yang bisa narik uang dari alam gaib, itu namanya Kang Maman. Nah, pas udah nyampe berbincang-bincang lah sama yang bisa narik uang dari alam gaib, itu namanya Kang Asep itu. Nah, pas berbincang-bincang, ternyata kata Kang Asep itu, dia itu udah narik dari alam gaib, itu uangnya udah narik, cuman uangnya itu di Tasik katanya gitu. Nah, pas udah berbincang seperti itu, Kang Asep udah bilang bahwa udah narik ke uang dari alam gaib, itu harus harus dipindahkan katanya, biar bisa cepet dipakai uangnya gitu. Tapi harus ada biaya katanya gitu. Nah, pas dari situ dibawalah Kang Asep ini dibawa ke bos kontraktor daerah Majalaya, temannya almarhum bapak saya itu, dibawalah ke sana gitu. Nah, pas nyampe sana ngobrol lah, berbincang-bincang gitu Kang Asep, terus almarhum bapak saya itu, yang bos kontraktor itu namanya Haji Tafsir. Nah, pas ngobrol lah sama Haji Tafsir, sama Kang Maman, terus sama saya juga gitu, ngobrol lah berempat. Nah, terus kata Kang Asep ini yang bisa yang udah narik ke uang dari alam gaib itu katanya gitu kan, ini katanya uangnya harus cepet-cepet katanya dipindahin, katanya biar bisa kepake, kata Kang Asep itu. Nah, terus kata Pak Haji itu gimana katanya biar bisa cepet-cepet dibawa ke sini katanya gitu. Nah, terus kata Kang Asep itu ya harus ada biaya katanya. Nah, terus kata Pak Haji itu biayanya kira-kira berapa, terus buat apa aja, terus buat beli apa aja katanya gitu. Nah, terus kata Kang Asep itu buat beli anu katanya gitu. Nah, pas habis runding lah kami ini, habis berbincang-bincang lah di situ, ternyata sama Pak Haji Tamsi itu di Cumponan itu buat beli peralatannya seperti minyak ini itulah. Nah,
Pas udah belilah peralatan ini itu. Nah ceritanya pas udah beli peralatan, Haji Tamsir itu nyuruh ke saya, beresin katanya, gudang katanya, gudang itu besar ya, saya beresin itu kan kata Pak Haji, nanti buat nyimpen uang di sini nih. Nah saya beresin pokoknya itu kan, katanya uangnya mau dipindahin katanya, kata Kang Asep itu mau dipindahin ke sini, ya saya beresin gitu si gudangnya itu. Nah pas udah saya beresin, nah dia semuanya itu ke atas, ke tangga gitu, ke tangga ke atas ke kamar. Nah pas ke kamar, Kang Asep itu masuk ke dalam kamar gitu, ke dalam kamar sama Pak Haji, enggak, sendirian dulu ke kamar itu. Dia itu mau ritual katanya dah, soalnya lampunya juga digelapin gitu. Nah pas saya itu di atas, saya terus Kang Maman, terus almarhum bapak saya, terus Pak Haji. Nah pas saya di atas itu, rumah Pak Haji itu seperti mau gempa gitu, goyang-goyang. Nah saya semuanya itu panik. Nah pas panik, saya ngobrol, ini ada apa ini? Ini mau gempa kata saya itu ya. Berada di situ panik-panik. Nah pas habis itu dia keluar, Kang Asep, jangan berisik katanya, kata Kang Asep itu, soalnya itu BK-nya mau datang katanya gitu, mau datang makanya goyang-goyang, pokoknya jangan berisik. Nah pas habis dari situ masuk lagi si Kang Asep itu ke kamar, semedi lagi lah kalau itu. Nah pas habis semedi, pas tuh goyang-goyang, pas habis goyang-goyang, kerasukan lah Kang Asep itu di kamar, manggil Pak Haji itu yang bos kontraktor itu. Pas dipanggil, nah si Kang Asep itu yang kerasukan itu langsung minta kopi hitam. Nah saya bikinin lah kopi hitam. Nah terus kata Kang Asep itu ke Haji Tamsir, ngomong gini, sekarang sudah saatnya uang dipakai katanya, udah saatnya uang dipakai katanya. Malam ini kalau bisa sebelum dipakai, sodakohkan dulu, terus kasih ke orang yatim, terus kasih, iyalah sodakoh dulu lah pokoknya, kata Kang Asep itu. Nah terus pas saya ngedenger itu, saya bertanya-tanya dalam hati gitu, uang yang harus dihabiskan, yang harus dipakai malam ini itu mana gitu. Saya bertanya-tanya itu, soalnya apa, saya nggak ngelihat fisiknya gitu, nggak ngelihat fisiknya, bahwa uang itu yang disebutkan Kang Asep itu yang harus dihabisin itu mana. Malahan saya ngomong ke Pak Haji itu, jangan-jangan yang harus dihabisin itu uang Pak Haji, kata saya itu. Malah Pak Haji malah tersenyum gitu. Nah pas habis ngomong seperti itu Kang Asep itu sama Pak Haji itu, nah pas habis itu baru sadar lagi Kang Asep itu. Nah pas habis sadar, ya saya kan penasaran gitu, uang yang harus dihabiskan itu mana gitu, fisiknya dan bentuknya gitu. Nah pas udah beres kerasukan, nah dia itu langsung ngajak keluar gitu, keluar lah intinya, mau ngopi, mau ngerokok, mau makan-makan lah intinya, sekitaran pukul 11 malam itu, 11 malam. Nah semuanya berangkat lah keluar, tapi saya dalam hati tanda tanya itu gitu, yang harus dihabisin malam ini itu, yang harus dipakai itu uangnya mana gitu. Nah pas lagi ngerokok ngopi, saya samperin Kang Asep itu, terus saya bilang gini, Kang, kata saya itu, uang yang harus dihabisin itu, yang harus dipakai malam ini itu mana fisiknya, bentuknya, kata saya itu gitu. Nah terus Kang Asep menjawab, nanti pagi katanya itu bakal datang uang katanya gitu. Nah pas habis itu pulanglah kita itu, habis ngopi ngerokok gitu, pulang lagi ke rumahnya Pak Haji itu, Haji Tamsir itu. Nah pas nyampe ke rumahnya Pak Haji Tamsir itu, Haji Tamsir bilang ke saya, pokoknya kamu jangan sampai tidur malam ini, harus nunggu, soalnya uang bakal datang sekarang katanya gitu. Pokoknya kamu jangan sampai tidur katanya, kata Haji Tamsir. Nah saya itu nggak tidur itu, sahabat-sahabat Sunda Misteri, saya nggak tidur itu dari semalam itu sampai jam 8 pagi itu,
ternyata saya tunggu-tunggu itu nggak ada datang gitu. Uang yang harus dihabisin nggak ada datang. Terus nanya lagi itu ke Kang Asep itu yang bisa narik ke uang dari alam gaib. Alasannya banyak lah pokoknya, kesana kemari alasannya harus nunggu, harus beli lagi peralatan, ini kurang. Nah dari situ saya ada curiga sih sedikit gitu sama Kang Asep itu benar apa bohong gitu, soalnya apa banyak alasannya gitu. Nah habis dari situ, nah pas beli barang-barang kata Kang Asep itu kita harus pergi katanya ke Ciamis katanya buat mandi katanya, mandi di sungai. Saya nggak tahu lah sungainya sungai apa gitu ya. Nah semuanya berangkat lagi, Pak Haji almarhum bapak saya terus Kang Maman berangkat ke Ciamis pokoknya. Kita itu mandi di Ciamis ya. Nah pas habis mandi pulangnya kesurupan lagi dia itu di dalam mobil. Nah pas kesurupan itu katanya harus balik lagi, harus mandi lagi katanya. Nah balik lagi, kita itu mandi lagi. Nah pas habis mandi kita itu pulang lagi itu ke Bandung, dari Ciamis itu langsung pulang lagi ke Bandung. Nah pas habis ke Bandung itu nunggu lagi, nunggu katanya, kata Kang Asep itu tunggu nanti juga uang pasti datang katanya gitu. Nah pas habis nunggu lama, kita itu nunggu itu di rumahnya Haji Tamsir itu malahan ada ruangan ya ruangan yang saya bersihkan itu digembok itu sama Pak Haji Tamsir itu, jangan sampai ada yang masuk ke situ katanya, udah dikasih sesajen lah intinya mah, udah dikasih sesajen gitu, jadi nggak ada yang berani masuk ke situ. Nah pas habis dari situ kata Kang Asep itu, waduh ini paling nggak bisa di sini dipindahinnya uangnya katanya gitu. Terus gimana kata Pak Haji ya, kata semuanya lah intinya waktu diskusi, waktu ngobrol, ini harus ke Ciamis katanya gitu. Nah pas habis dari situ kita itu ke Ciamis lagi itu, aduh lupa lagi ke daerah kampung apa ya itu namanya, ke Ciamis itu. Dan ke Ciamis itu saya pergi ke Ciamis itu sama Pak Haji, sama abang bapak saya, sama Kang Maman itu ke tempat yang ngedanain dia itu, yang ngedanain Kang Asep buat beli peralatan lah intinya. Soalnya kan kata Kang Asep itu dia membutuhkan uang buat bayar hutang, jadi minta tolong ke Kang Asep gitu. Jadi kita itu ke situ, ke rumahnya. Nah pas habis ke rumahnya saya itu kan, nah diam dulu di rumahnya gitu. Pas malamnya kita itu berangkat, katanya kita ngambil uang katanya ke daerah mana ya kalau nggak salah, daerah Ciamis, masih daerah Ciamis. Nah pas dari situ saya sama rombongan pergilah gitu mau ngambil uang katanya. Nah pas di pom bensin gitu kan, nah pas di pom bensin disuruh nunggu di pom bensin, saya sama rombongan ini disuruh nunggu sama Kang Asep, biar Kang Asep sendiri yang berangkat katanya ngambil uangnya dari alam gaib itu. Berangkatlah Kang Asep pakai mobil sendirian, yang lainnya nunggu semuanya pokoknya kan. Nah pas dari situ semuanya juga udah panik. Kenapa bisa panik? Soalnya apa, si Kang Asep ini berangkat pakai mobil Pak Haji gitu, pakai mobil Pak Haji, takut dibawa kabur ini itulah. Nah kurang lebih kita nunggu itu sekitaran 2 jam di pom bensin itu. Pokoknya saya berangkat di pom bensin itu jam 10 malam kalau nggak salah, jam 10 malam. Dia nyampe ke pom bensin itu jam 12 malam itu datangnya lagi. Nah datanglah Kang Asepnya, semuanya girang lah pas datang. Soalnya apa, tadinya berprasangka buruk, ternyata datanglah intinya si Kang Asep itu. Nah, pas datang bener dia itu bawa kalau enggak salah 2 dus itu, bawa 2 dus yang kata Kang Asep itu semuanya uang. 2 dus itu 2 dus itu 2 dus kulkas.
bekas kulkas itu, 2 dus itu yang besar-besar, kata Kang Asep itu uang katanya gitu, semuanya di dalam gitu ya. Nah pas habis itu kata Kang Asep itu, ayo cepet kita ke rumahnya si bapak yang siapa ya, lupa lagi itu, yang orang Ciamis, yang ke rumahnya lah. Taruhlah namanya Kang Cecep lah. Nah ayo yuk kita semuanya ke rumah Kang Cecep sekarang, ayo pokoknya berangkat dari pom bensin itu, ngebut kita itu, soalnya takut ada yang ngikutin kata Kang Asep. Nah, ngebutlah kita ya, pas habis itu nyampe lah ke rumah Kang Cecep itu, nggak dilihat itu yang di dalam dus bener uang atau bukan gitu. Nah habis itu dibawalah itu, katanya bawa ke rumah kosong, kan ada rumah kosong di situ, bawalah ke rumah kosong katanya. Nah, yang 2 dus itu dibawalah ke rumah kosong itu, kita pikul lah bersama-sama, nggak dicek itu, nggak dilihat itu yang di dalam dus itu. Nah pas dipikul ke sana, nah pas habis udah diturunin, nggak dicek, kembali lagi kita itu. Nah pas kembali lagi kita berbincang-bincang lagi nih sampai pagi, itu nggak tidur sama sekali itu, tidur paling 1 jam 2 jam lah, soalnya kan kita wah pokoknya banyak memikirkan lah, soalnya memikirkan apa, yo kita kalau misalkan ini uangnya bisa dipakai atau apa, kita mau apa-apa itulah, jadi susah lah untuk tidur, udah membayangkan yang belum pasti gitu. Nah pas keesokan harinya kata Kang Asep, belum bisa dibagikan sekarang katanya uangnya, kata Kang Asep itu. Terus kenapa, kata Pak Haji itu, soalnya bahaya kalau sekarang dibuka uangnya, nanti ada mata-mata katanya, nanti bisa gempar lah orang-orang katanya, kata Kang Asep itu. Jadi nanti nunggu sepi dulu katanya. Nah saya itu di Ciamis sampai tidur di masjid itu guys, sahabat-sahabat Sunda Misteri, saya itu nunggu itu sampai tidur di masjid itu waktu dulu. Nah pas habis saya itu pas keesokan harinya belum bisa, katanya harus nunggu dulu sampai malam. Nah saya nunggu lagi gitu. Nah pas udah malam katanya paling ini bisa dibukanya uangnya pagi-pagi katanya. Nah saya nunggu lagi itu sampai pagi itu. Nah pas saya nunggu sampai pagi belum ada kabar ini itu, pas sekitaran jam 9 malam datanglah Kang Asep waktu saya lagi di rumah makan, lagi makan-makan sama almarhum bapak saya sama Kang Maman sama rekan-rekan lah, intinya lagi makan-makan di ya di restoran lah intinya. Nah datanglah Kang Asep ke situ, bawa intinya bawa surat serah terima, kalau ini masuk serah terima uang, nanti yang akan mendapatkan uang itu berapanya ada di situ di atas materai itu gitu. Wah dibagilah, saya semuanya dibagi, bahwa Kang Maman terus saya terus almarhum bapak saya pasti dapat berapa uangnya gitu, ada di situlah jumlahnya, nominalnya ada itu di situ. Nah pas habis itu tanda tangan, nah bawalah lagi sama Kang Asep itu, nanti katanya nanti malam katanya ini dibukanya uangnya cara biar aman, kata Kang Asep itu. Nah saya nunggu lagi sampai malam itu, sampai malam itu belum ada kabar berita lagi itu dari Kang Asepnya. Saya teleponlah Kang Asep itu, saya mau pulang dulu kata saya itu sama bapak saya, nantilah kalau misalnya udah mau dibuka, kata saya terus sama rekan-rekan tinggal telepon aja, nanti langsung ke situ. Nah saya pulanglah lagi ke rumah lah, intinya istirahat capek soalnya udah berapa hari itu. Nah pas udah pulang saya ke rumah lah, intinya ada telepon lagi pas besoknya, katanya kesini harus ke Bandung, ke Majalaya katanya gitu, ke rumahnya Pak Haji katanya. Ya saya meluncur lah lagi ke sana, semuanya pokoknya meluncur ke rumah Pak Haji. Nah ini kata Kang Asep itu, pas saya udah nyampe nih ke rumah Pak Haji nih, udah berbincang-bincang lah intinya. Dan terus intinya kata Kang Asep, ini udah finish sekarang, udah bisa dipakai uangnya sekarang kita ambil katanya. Nah dari situ pokoknya kita berangkat dari Bandung, dari Majalaya itu jam 6 lah, jam 6 maghrib lebih, habis sholat maghrib lah berangkat kita. Ceritanya kita mau ngambilnya ke Gunung Gelap gitu si uangnya. Nah pas saya berangkat lah ceritanya,
Nah rekan-rekan itu disuruh kan udah nyampe nih dari Bandung itu, nyampe ke daerah Garut lah, disuruh nunggu di pom bensin itu. Jadi yang ikut itu cuman saya, terus ada rekan satu lagi yang ikut yang buat wadahin uang lah, intinya mindahin uang. Nah yang lainnya ditunggu di pom bensin. Berangkatlah saya itu sama yang rekan satu lagi itunya ke Gunung Gelap sama Kang Asep itu, berangkat satu mobil. Nah pas di Gunung Gelap emang itu benar uang itu 50 ribuan itu dua dus itu, dua dus besar itu. Nah pas habis itu ya saya wadahin lah, intinya ya saya wadahin ke kopernya Pak Haji itu yang besar, tapi 50 ribuan itu uangnya. Ya saya wadahin sampai penuh, terus yang kardus ini buat rekan-rekan, buat siapa-siapa diwadahin 50, terus ke kantong saya itu udah saya pokoknya udah diwadahin lah semuanya. Udah full itu semuanya uang, tapi 50 ribuan itu, gak ada 100 ribu, 50 ribu. Nah habis selesai ngewadahin semuanya, nah kata Kang Asep itu pokoknya ini manfaatin uang segini sebaik-baiknya, kata Kang Asep itu. Nah terus kata Kang Asep itu yang paling utama kita itu harus sodakoh dulu katanya, harus disodakohkan dulu sebelum kita pakai katanya uangnya. Nah pas habis dari situ kita pergilah, kata Kang Asep ini harus syukuran dulu katanya di rumah Haji Tafsir, katanya di daerah Bandung Majalaya. Ya kita berangkatlah dari Gunung Gelap itu sambil nyamper yang di pom bensin itu yang rekan-rekan. Nah pas nyamper kita itu sambil sambil nyalain dupa itu, soalnya berat mobil itu, nggak tahu kenapa lah, hawanya juga beda lah, merinding. Nah pas kita itu udah nyamper yang di pom bensin, Pak Hajinya masuknya ke mobil yang ada uang itu, yang ada uang banyak lah intinya. Nah pas di perjalanan Pak Haji itu ngomongnya sompral itu, wah kemana meni gitu kan. Pas lagi di perjalanan itu saya juga ngeri lah ngedengarnya, soalnya sompral lah kesana kesini gitu. Ucapannya Pak Haji Tafsir itu saking kegirangan atau saking senengnya karena uang udah diwadahin lah intinya. Saya juga kan lihat dengan mata kepala saya. Nah pas di perjalanan itu pokoknya biasa-biasalah, aman. Pas dari perjalanan sampailah di Bandung di Majalaya. Nah pas sampai di Bandung di Majalaya, ternyata pas saya ngeluarin itu semua yang udah berisi uang tadinya semuanya, ternyata kosong gitu. Langsung hilang itu uangnya, gak ada, pokoknya gak ada. Yang tadinya penuh itu gak ada, udah gak ada. Cuman sisa, pokoknya yang sisa di dalam tas saya itu cuman sisa 100 ribu itu, yang tadinya full di dalam tas saya. Terus yang di tas yang lainnya adalah sisa cuman sedikit-sedikit gitu. Yang di dalam tas saya cuman 100 ribu. Pokoknya hilang itu semua uang. Nah pas saya nanyain ke Kang Asep semuanya, kenapa ini bisa terjadi gitu, bisa hilang. Pas Kang Asep ada kesempatan ngejelasin ke semuanya. Tadi katanya Pak Haji ngomongnya sompral, kesana kemari ngobrolnya, jadi hilang semuanya. Nah Pak Haji nggak bisa berkata apa-apa, soalnya dia kan Pak Hajinya emang menyadari dia sompral itu. Terus saya tanya itu ke Kang Asep, Kang, kata saya itu, gimana ini kalau udah terjadi seperti ini, gimana ini kelanjutannya? Ya ini harus ulang dari awal katanya. Nah terus kata saya itu ulang dari awal gimana, kata saya itu? Ya harus ada modal dari awal. Aduh berat itu Kang, soalnya apa guys, itu biayanya itu Pak Haji itu sampai nyampe habis uang itu kisaran 500 juta itu, buat modal ini itu, beli itu, ngemodalin semuanya lah intinya, habis 500 juta itu Pak Haji. Nah saya langsung dari situ, gak bakalan sanggup kalau kayak gitu, kata saya itu ke Kang Asep itu. Nah habis dari situ ya sudah bubar, udah gak ada lagi perbincangan apa-apa lagi, udah gitu. Ya intinya ginilah guys, di dalam sebuah, yalah kalau bahasa kerennya,
di dalam sebuah permainan uka-uka atau penarikan dari, ya ini pesan lah buat semuanya, buat yang nonton kisah horor di Sunda Misteri ini. Intinya gini, kalau di dalam dunia pengalaman pribadi saya, soalnya saya banyak ini pengalaman di dalam penarikan uang gaib atau uka-uka itu, saya banyak itu kisah-kisahnya, cerita-ceritanya ini banyak sekali. Nah inilah pesan-pesan buat yang nonton Sunda Misteri ini. Intinya gini guys, penarikan uang gaib itu sebenarnya gak ada menurut saya. Semuanya juga trik itu. Soalnya apa? Sepanjang saya ngikutin yang di dunia mistis, di dunia uka-uka itu gak ada yang sukses guys. Semuanya rungkat guys, gak ada yang sukses. Semuanya juga malahan banyak utang, terus rumah tangganya hancur, terus segalanya hancur pokoknya guys. Kalau di dalam sebuah kalau ikut di dunia uka-uka itu. Jadi buat kalian misalkan ada yang masih terjun ke dunia uka-uka atau masih terjun mencari penarikan uang gaib, atau yang lagi mencari-cari BK lah, RB lah, udah stop lah. Gak ada yang benar lah. Semuanya itu penipeng lah. Menurut saya penipeng itu semuanya. Oknum-oknumnya banyak itu guys. Menurut saya gitu guys. Nah, terima kasih buat Sunda Misteri yang udah mendengarkan cerita atau kisah-kisah saya di dalam penarikan uang gaib atau yang disebut uka-uka lah, bahasa kerennya, bahasa lingkungan yang ada di situ disebutnya uka-uka itu. Terima kasih untuk semuanya. Lain kali saya pasti akan cerita lagi kisah-kisah penarikan uang di alam gaib yang lainnya yang lebih menarik seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.